Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, di kesempatan kali ini teman kita akan coba untuk melihat ya bagaimana nanti price action dari Bitcoin, teman ya. Dan kita nanti juga akan melihat ya indikasi kapan si all session itu terjadi ya, teman ya. Nah, sebelum nanti kita akan ngebahas itu ya, terlebih dahulu mungkin kita akan coba untuk cek bagaimana sih secara coin market cap ya teman kondisi seluruh market crypto saat ini. Kalau kita lihat ya untuk seluruh market crypto atau market cap crypto saat ini tuh tumbuh 3,79%, itu tepatnya di 3,37 triliun. Untuk faktor ketakutan fear and greed index ini mengalami tingkatan keserakahannya ya cukup lumayan teman, karena kemarin tuh baru di level berapa ya, 50-an ya, 50, terus di bawah 49 di minggu-minggu kemarin. Saat ini ada di posisi 54. Artinya tingkat keserakahannya sudah mulai naik lagi gitu, teman. Nah, di sini juga terlihat banget bahwa ada pertumbuhan indeks altcoin sessionnya ya. Nih, 25/100, karena di beberapa minggu yang lalu itu masih di bawah level 20 gitu, teman. Karena artinya ada peningkatan gitu, teman, ya. Nah, kalau kita lihat saat ini Bitcoin itu tembus di 108 ya. Bahkan kalau nggak salah itu semalam tuh tembus di 109 ya, teman. Ya. Jadi memang sangat kuat banget ya. Kalau di live streaming kemarin kita analisa bahwa target kita di sekitar 104.600 ya. Ternyata dia cuma mentok di kepala 105. Ya, 105 berapa itu? 105 100 apa berapa itu? Langsung ada lonjakan karena ada sabda dari si Powell bahwa ekonomi saat ini baik-baik saja ya. Intinya seperti itu. Ya, padahal yang kita harapkan adalah adanya pemangkasan suku bunga ya, yang mereka pernah bilang di akhir tahun mungkin ya, mungkin pokoknya di tahun ini akan ada pemangkasan suku bunga 2 kali lagi. Itu ya mereka bilang seperti itu. Nah, itu kan salah satu kode positif banget untuk pergerakan market crypto gitu ya. Ternyata yang kita tunggu-tunggu memang belum diucapkan gitu loh, teman. Ya. Oke, jadi nggak ada pemangkasan suku bunga ya, karena ekonomi lagi baik-baik aja ya, seperti itu. Oke, dan nanti mungkin kita akan coba juga ya untuk cek price action dari Bitcoin itu seperti apa ya. Jadi kita biar tahu gitu, dan kita juga selalu pantau untuk perkembangan Bitcoin saat ini. Kita seperti itu ya, teman. Nah, kita lanjut ya, teman ya. Kalau kita cek di dominance Bitcoin itu memang saat ini berada di level 64,4% ya, masih sama di minggu kemarin. Artinya dari total market cap seluruh kripto di 3,37 triliun ini ya, 64,4% itu dikuasain Bitcoin market capnya ya. Artinya pengaruh Bitcoin ini sangat-sangat besar terhadap altcoin ya, teman. Oke. Nah, kita lanjut ya di block center ini, teman. Kita lihat tuh, lu perhatikan ya, gap ya atau jarak antara kenaikan Bitcoin dengan altcoin sangat-sangat jauh. Lu perhatikan deh, Bitcoin ini kan udah kemarin new ATH ya di 110 atau 111 itu, teman. Saat ini Bitcoin dari new ATH-nya itu hanya minus 1,7%. Lu perhatikan sama altcoin ya, lu perhatikan tuh. Altcoin saat ini kalau kita lihat ada 46% minus ya. Ethereum aja masih minus 46% loh dari ATH. Ya, terus ada XRP, Solana, terus Cardano masih minus 80% dari ATH. Terus Bitcoin Cash dan masih banyak lagi. Blue chip kayak Avalanche. Ya, ini Avalanche masih minus 86%. Ya, jadi adanya jarak yang sangat-sangat jauh terhadap fluktuasi kenaikan Bitcoin. Nah, biasanya ini nanti akan terjadi ya kenaikan Bitcoin yang cukup signifikan dulu sebelum all session itu tiba. Ya, ketika terjadi kenaikan Bitcoin yang cukup signifikan, ya, maka di situ nanti akan ada perpindahan market cap dari Bitcoin ke altcoin. Jika itu terjadi, biasanya orang-orang kripto atau komunitas kripto itu sebut all session. Nah, kira-kira saat ini posisi all sessionnya itu di mana sih, Bang? Ya. Kalau kita cek secara indeks ya di musim all session, ini kalau kita cek di Blockchain Center ya di musim all session, memang
pacuannya itu altcoin session itu terjadi. Itu ketika indeks menyentuh di level 70 sampai 75 ya. Nah, saat ini kita berada di mana? Saat ini kita berada di level 18, di mana ini masih eranya Bitcoin session, teman. Ya, kita lihat tadi 64,4% dari total 3,3 triliun seluruh market cap kripto. Gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi ini masih benar-benar dikuasai Bitcoin ya. Karena ini banyak minus ya, teman ya. Jika 75% dari 5 koin teratas berkinerja lebih baik selama 3 bulan terakhir, ya itu ditandakan altcoin terjadi, altcoin sessionnya terjadi. Nah ini belum ya, belum. Nah kalau lu bisa perhatikan saat ini posisi dari alt session atau altcoin indeksnya ini benar-benar posisi di bawah. Nah posisi saat ini itu sama persis ya posisinya di saat tahun 2022 ya. Itu di bulan Juli 2022, di bulan Juli. Lu perhatikan saat ini bulan berapa? Ya Juni ya. Juni. Ya ini posisinya tuh sama persis kayak di bulan-bulan sekitar Juni dan Juli nih ya teman ya. Nah, gue pikir ini Juni ke Juli ya mudah-mudahan sih kalau dia sama ngikutin secara histori. Ini akan ada kenaikan secara signifikan ya, dimana ini alt session di bulan Agustus waktu itu di tahun 2022 ya itu mengalami kenaikan hingga level 78 ya, karena standarnya kan 75 itu udah masuk alt session gitu teman ya. Ini di bulan-bulan saat ini ya, di antara Juni sama Juli gitu teman. Nah, ini ada kenaikan chart grafik ya dari altcoin indeksnya ini. Lo perhatikan. Nah, saat ini posisi kita udah di bawah nih, sama persis posisi di bulan Juni sama Juli di tahun 2022, teman. Ya, nah di sini kita lihat ya, altcoin indeksnya kita udah berada di bawah. Artinya apa? Artinya kita tinggal tunggu momen aja altcoin indeksnya itu naik ya. Biasanya momen altcoin indeks naik ditandai dengan poin dari dominance Bitcoin ini itu menurun. Nah, kalau kita perhatikan ya, Bitcoin dominan saat ini tuh udah mekar banget gitu ya teman. Jadi abis mekar biasanya kan mingkup gitu ya teman ya. Contoh kayak di sini nih ya. Contoh kayak di bulan-bulan nih. Ini kan mekar dulu nih, mekar ya. Terus konsolidasi abis itu terjun. Ya, ketika penerjunan dari atau penurunan dominance Bitcoin chartnya ini akan terjadi kenaikan dari market cap altcoin. Jadi ibarat kata ada gelontoran dana ya, orang-orang yang udah cuan dari Bitcoin itu pengen cuan lagi dengan digelontorin ke altcoin ya, karena harga altcoin udah kebanting parah ya teman ya. Intinya seperti itu. Jadi gue pikir ini akan sedikit lagi ya sepertinya ya, semakin dekat dengan alt session ya. Gue feeling gue sih seperti itu kalau gue lihat dari indeks musim altcoin ini terjadi gitu, karena posisi kita udah di bawah cuy. Saat ini posisi kita udah di bawah banget. Ini tinggal tunggu loncatannya aja sih. Ya entah bulan depan atau bulan depan lagi ya. Tapi kalau kita lihat dari return Bitcoin yang beberapa waktu yang udah gue update kemarin, itu kan kita perhatikan di bulan sekitar Oktober sama November ya. November Oktober itulah temennya. Ya Oktober November itu kita bisa melihat dari beberapa tahun terakhir, 4 tahun apa 5 tahun terakhir, itu pasti di bulan Oktober November itu ada kenaikan yang cukup signifikan di market kripto gitu teman, khususnya altcoin ya. Intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa terjadi segera mungkin lah teman ya. Ya saat ini apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat ya, altcoin indeksnya saat ini benar-benar udah di bawah banget ya, udah di bawah banget. Artinya ketika ada penurunan altcoin, ini lu bisa manfaatkan semaksimal mungkin sih ya kalau menurut gua. Tapi ya tetap pakai uang dingin, karena pada dasarnya sejatinya market cryptocurrency cukup beresiko tinggi ya, karena terkenal fluktuasinya yang kejam banget. Kalau naik parah, terjun nggak ngotak gitu ya. Ya intinya seperti itu. Nah ini bisa lu buat acuan ya teman ya, bahwa kita posisinya udah di dasar banget untuk altcoin. Jadi maksimalkan ketika tiba-tiba misalkan altcoin kebanting parah, itu lu bisa maksimalkan ya, karena ini berpotensi baliknya tuh cukup signifikan ya teman ya. Intinya seperti itu sih teman. Bang, tapi kan saat ini kalau lu lihat di chart marketnya itu udah di atas banget gitu ya. Ya kalau marketnya di atas ya apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah menunggu marketnya ke bawah dulu, baru kalian open gitu ya teman, atau baru kalian serok gitu teman.
atau DCA lah. Ya, kalau saat ini memang masih di atas semua, jangan masuk ya. Kalau saat ini kan lagi hijau rata-rata, dalam kurun waktu 24 jam aja Bitcoin itu naik hingga sekitar 3%. Itu kenaikan yang cukup luar biasa, mengingat 64% dari 3,3 triliun itu kena Bitcoin market cap-nya ya kan. Nah, maka itu kita tunggu penurunan untuk altcoin baru lu serok. Ya, penurunan yang agak dalam dikit gitu lu baru serok ya. Ini sih seperti itu, teman. Oke, nyicil-nyicil aja ya. Setiap ada penurunan crash besar, kalian serok. Karena apa? Karena ini gue lihat altcoin indeksnya ini bener-bener udah di bawah cuy. Ini kita tinggal tunggu loncat nih. Kita tinggal tunggu loncat ke sekitar 70-75 gitu ya. Bahkan secara histori kalau kita cek di tahun Juni-Juli 2022 ini, lu perhatikan. Dia sama persis nih di bawah. Ini tinggal tunggu loncatnya aja. Dan ketika ini loncat, ini akan ada pergerakan yang sangat-sangat besar untuk harga altcoin ya, teman-teman. Oke, intinya seperti itu ya. Jadi lu paling nggak ada gambaran ya posisi altcoin saat itu ada di mana dan bla 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 lain lah ya. Kalau kita compare dengan dominan dari Bitcoin ini. Oke, jadi kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja untuk cek price action dari market Bitcoin ya cuy. Oke, kita lihat ya, ini kita masuk di time frame 1D. Oke, kalau kemarin kita memang targetin ya untuk harga Bitcoin itu kita targetin di 104.800 sampai 104.600-an itulah pokoknya ya. Kita targetin di situ. Ternyata ketika kita targetin kemarin di target pertama kita di 104.600 ya, ternyata dia cuma nyentuh di 105.200-an ya. Kalau nggak 105.100 nih di area sini. Jadi tipis banget sebenarnya. Tipis banget, dan ada lonjakan harga ya karena ada sabda Powell yang mengatakan bahwa ekonomi AS baik-baik saja. Ini seperti itu. Ya. Nah, ini gimana nih Bang? Nah, ini juga saat ini lagi uji resisten. Uji resisten juga nih Bitcoin, teman ya. Kok gitu Bang? Ya karena lu perhatikan deh, meskipun dia mengalami kenaikan 3% dalam kurun waktu 24 jam, ini Bitcoin tuh belum mampu untuk mengkonfirmasi dia akan tembus ATH-nya. Bahkan melebihi ATH-nya dia belum mengkonfirmasi. Tapi apakah ini bisa memungkinkan Bitcoin bisa aja ke ATH-nya lagi di 111 atau bahkan mungkin di new ATH di 112? Ya bisa aja. Bisa aja. Semua itu kan tergantung demand ya. Demand sama. Nah, demand itu tergantung juga sentimen. Apa yang terjadi di market. Ya. Kalau secara analisis teknikal, kalau udah nyampe resisten, udah pasti banyak yang jual gitu loh. Kalau secara analisis teknikal. Tapi secara analisis teknikal itu bisa dibantah ketika fundamental atau sentimen-sentimen yang mempengaruhi pergerakan market itu positif gitu teman. Maka analisis teknikal lu kadang tuh nggak bakal terpakai. Ya, itu seperti itu ya teman. Nah, lantas gimana nih Bang? Lantas gimana nih? Oke. Buat apakah memang ini memungkinkan untuk turun atau dia akan naik gimana gitu ya? Kita akan coba cek ya teman. Nah, kalau secara analisis teknikal memang kita bisa lihat ya, ini persilangan dead cross-nya memang sudah terlihat, tapi ada lengkungan di sini ya, ada lengkungan di stok RSI-nya ini. Dia posisinya itu udah di atas cuy. Makanya sebenarnya Bitcoin tuh dari kemarin kan gue bilang ini rawan kebanting. Cuma memang analis teknikal itu bakal nggak ada pengaruhnya ketika fundamental atau sentimen eksternal dari Bitcoin itu mengalami positif gitu teman. Ya. Jadi ini kuat banget bertahan. Lu perhatikan deh apa yang terjadi ketika stok RSI ini tuh udah di atas. Ya ini mungkin gue contohin di sini nih ya, seperti di sini. Lu perhatikan. Jadi dia ini ada Bitcoin ini, gue pikir ini akan ada konsolidasi masih ya, seperti layaknya kejadian di tanggal 5 September 2024 ya. Dengan kejadian ini mungkin akan konsolidasi ya, konsolidasi naik turun gitu ya teman di sini. Dan akhirnya apa? Akhirnya lu bisa lihat ini baru satu ya. Kalau kita cek di bulan September ini ada 3 konsolidasi yang kita lihat untuk stok RSI-nya ya, pergerakan ya. Setelah 3 terjadi, ini terjunnya lumayan cuy. Ya. Ini terjunnya sangat lumayan, lu perhatikan ya. Ini terjunnya cukup lumayan. Nah, gue pikir ini juga akan mengalami hal yang sama ya. Kalau memang Bitcoin itu masih sangat bisa bertahan di area saat ini. Jadi gue pikir akan seperti ini juga. Nah, gini temen ya. Jadi lu harus hati-hati juga gitu teman. Ya karena posisi stok RSI-nya di time frame 1D ini benar-benar udah di bawah banget gitu teman ya. Ya kalaupun memang ada naik, ini sebenarnya masih ada chance untuk Bitcoin bisa ke ATH-nya lagi ya teman ya. Tapi kalau untuk dia new ATH ini cukup berat ya, masih cukup berat.
ya, sebelum dia belum mampu untuk mengkonfirmasi beberapa resisten yang ada saat ini. Seperti apa Bang? Seperti contoh resisten di sekitar 110. Ya, ini belum mampu terkonfirmasi untuk dijebol ke atas ya, atau di breakout ke atas, belum ada indikasi seperti itu. Ya. Ketika ini Bitcoin fix di 110 jebol, ya otomatis dong dia bisa ada chance untuk di 111 lebih lagi ya, atau di new ATH di tanggal 23 Mei 2025 ini. Itu yang seperti itu ya. Dan kalau gue lihat juga ya dari segi MACD, ini golden cross kebentuk ya, artinya sebenarnya masih ada dorongan kuat untuk Bitcoin tuh bisa up sebenarnya. Cuma memang dalam prosesnya mungkin ada naik turun ya, udah pasti ya. Kalau kita cek juga dari segi volume transaksi, ini ada kenaikan volume transaksi yang cukup lumayan ya kemarin itu ya. Jadi lu harus hati-hati temen ya, karena ini bisa memicu jadi chance untuk naik itu masih ada, chance untuk menaik masih ada, tapi gue pikir ini akan bisa memicu koreksi mungkin ya di 107-106 lagi nih sepertinya ya, di 107-106. Jadi gue pikir kalaupun memang ini ada koreksi, ini Bitcoin gue pikir dia akan masih sangat uji support di area sini nih. Ini di area sekitar 107, 106, 900 ya, di area situ, di area sini. Gue pikir di area situ teman. Kalau misalkan dia tertekan turun, ini masih akan uji di 107 lah ya, 107, 106, 106, 900 atau di 106, 600 itu ya. Pokoknya di area merah ini nih, lo bisa perhatikan sebentar. Ya. Ini dia seperti itu. Tapi dia masih ada chance sebenarnya untuk dia itu bisa naik lebih tinggi ya. Tergantung nanti seberapa besar demand-nya. Karena kalau kita acuan sama stok RSI, ini ada kemungkinan masih bisa up ya, atau cenderung bertahan gitu ya. Tapi posisinya udah krusial banget, karena posisinya ini udah benar-benar di atas. Posisi Bitcoin untuk stok RSI-nya udah di atas, jadi lu harus hati-hati juga. Ini sih seperti itu teman ya. Oke, jadi mungkin itu teman ya untuk mengenai Bitcoin. Jadi gue pikir kita karena Bitcoin saat ini udah naik dan saat ini lagi uji resisten teman ya. Saat ini lagi uji resisten, jadi gue pikir kita kalau mau masuk ya tunggu koreksi lah ya, tunggu koreksi, lu perhatikan ya, tunggu koreksi karena dia juga belum mampu untuk mengkonfirmasi kenaikan lebih lanjut ya. Kalaupun ada kenaikan mentok-mentok di 110 gue pikir ya, karena di 110 juga ada supply di situ. Ya intinya seperti itu. Karena saat ini udah ada di resisten, gue pikir akan ada tekanan ya untuk dia koreksi sedikit gitu temen ya. Ya kita tunggu aja di 107, mudah-mudahan nyampe lagi ya. Mudah-mudahan nyampe. Intinya seperti itu. Dan mungkin itu aja ya yang gue sampaikan untuk price action Bitcoin dan tadi indikator dari beberapa kapan sih altcoin itu terjadi. Ini semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan tetap sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaksanalah kalian ini dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini dijaminkan informasi yang ditaruh kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.